Oke, jadi masih dengan vibes awal tahun dan saya harap kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat dan juga lebih sukses. Amin. Cuman harapan itu juga harus diimbangi dengan usaha. Usaha pun juga harus diimbangi dengan alat bantu atau device untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi satu device yang bisa meningkatkan produktivitas kita untuk mencapai kesuksesan. Dan perkenalkan, ini adalah mini PC dari MSI yang namanya adalah QB5. Di beberapa video saya sebelumnya, kita udah sering banget ngerakit PC. Saya pun bosen, bukan bosen sebenarnya ya, males juga. Nah, PC itu buat orang-orang yang setupnya gede. Jadi mejanya gede, niatnya pun juga gede. Karena ngerakit PC itu butuh waktu berjam-jam, belum lagi untuk penataan kabelnya ribet. Nah, kalau kalian termasuk orang yang males ribet dan juga space-nya nggak terlalu gede, mini PC dari MSI, si QB5 12M ini bisa menjadi referensi yang menarik. Karena ukurannya dia kecil aja. Segini loh, ya sama dengan mini PC pada umumnya. Selain dia nggak makan space banyak, natanya nggak ribet, dia juga punya performa yang cukup mumpuni untuk mendukung kegiatan produktivitas kita. Nah, kalau kalian termasuk orang yang nggak mau ribet dan space di ruangan kalian kecil, ya mini PC dari MSI si QB5 12F ini bisa menjadi referensi yang sangat menarik karena dia kecil, minimalis, clean, dan natanya pun juga nggak ribet. Dengan mini PC dari MSI ini, kita nggak perlu ribet-ribet banget nata setup biar setupnya lebih kelihatan rapi, lebih clean, dan lebih minimalis. Bentuk dari mini PC MSI QB5 12M ini ya sama dengan mini PC pada umumnya. Ukurannya itu 12,5 x 12,5 dengan ketebalannya 5,37 cm. Ada logo MSI di bagian atasnya, cuman bukan logo MSI yang dragon ya, yang naga, karena ini memang bukan ditujukan untuk gaming, tapi untuk produktivitas. Logonya ini mirip dengan logo MSI yang ada di MSI modern di seri notebooknya. Terus di bagian atas itu ada kayak semacam aksen garis-garis dan ini berlubang untuk sistem airflow-nya. Di samping kiri kanannya pun juga ada exhaust untuk membuang panasnya. Kalau soal build quality, QB5 12M ini pakai plastik ya. Overall pakai plastik polikarbonat di bagian case dan di bagian bawahnya ini pakai metal. Di bagian kaki bawahnya ada kayak semacam rubber fit untuk meminimalisir ketika mini PC ini kita taruh di meja biar dia nggak kegeser-geser. Lanjut untuk konektivitasnya, walaupun mini tapi ini maksi banget atau lengkap banget kalau kita ngomongin konektivitas. Jadi di bagian depan dia ada audio jack combo, ada dua port USB 3.2 Gen 2 Type A, dan juga ada USB-C yang support dengan Intel Thunderbolt 4. Jadi kalian bisa koneksikan dengan monitor yang sampai 8K atau bisa kalian koneksikan dengan eksternal GPU juga. Terus di bagian belakang ada dua port LAN, dua USB 3.2 Gen 2 Type A, satu port HDMI, dan satu DisplayPort dan juga input power. Sekarang pertamanya dengan dimensi sekompak dan juga seringan ini, spesifikasinya tadi kan saya bilang mumpuni ya. Iya, karena dia udah pakai Intel generasi ke-12 atau Alder Lake. Jadi dia pakai Intel Core i7 1255U yang memiliki 2 performance core dan juga 8 efisiensi core dengan total berarti ada 10 core. Terus ada 12 thread, RAM-nya 16GB, DDR4 3200 MHz dual channel. Ya sayangnya walaupun dia udah Alder Lake tapi RAM-nya masih dikasih DDR4 ya, bukan DDR5. Tapi untungnya secara kapasitas dia udah gede, 16GB ya, jadi masih bisa dimaafkan lah. Terus untuk memori RAM-nya ini juga nggak ada yang onboard, jadi kita bisa upgrade sampai 64GB. Terus kalau untuk storage-nya dia pakai NVMe Gen 3, sayangnya juga ya, padahal dia udah pakai Alder Lake yang seharusnya pakai Gen 4 itu bisa. Jadi karena pakai Gen 3, speednya itu ada di kisaran 3000 Mbps, kapasitasnya 512GB. Cuman kalau misalkan kalian merasa storage bawaannya ini kurang, tenang aja karena dia masih ada slot SATA 2,5. Kalau misalkan kalian pengen tambah hard disk sebagai arsip atau SSD SATA 2,5 inch. Ya sayangnya di memori RAM-nya bukan dikasih yang paling baru ya, kayak DDR5 atau NVMe Gen 4. Tapi kalau kita ngomongin konektivitas wirelessnya, Wi-Fi-nya ini udah dikasih Intel Wi-Fi 6E. Jadi ada 3 bandwidth dan Bluetooth-nya juga udah Bluetooth yang paling baru. Bluetooth versi low power dengan Bluetooth 5.3. Di atas kertas seharusnya kalau secara spesifikasi Intel Core i7 Alder Lake, RAM 16GB dual channel, terus juga udah SSD, seharusnya walaupun dia mini tapi performanya maxi lah ya. Tapi sebelum kita tes performanya, saya mau kasih tahu dulu kalau adapter dari mini PC-nya QB5 12M ini ada di 65W dan ketika saya bongkar dia masih ada fan-nya loh ya. Dan fan-nya ini lumayan gede secara dimensi mengingat ini adalah mini PC dan prosesornya pakai seri U, bukan seri H. Di tes kali ini kita pakai R15 dulu dan kita loop seperti biasa 10 kali. Dan hasilnya di performa single core-nya itu dia dapat skor yang standarnya Intel Core i7 1255U sih ya. Dengan performa single core-nya itu ada di 155 poin. Dan kalau untuk multi core-nya ketika kita running sebanyak 10 kali, running pertamanya itu yang paling tinggi ada di 847 poin dan sisanya ya dia stabil di kisaran 790 sampai 800 poin.
Kalau di Cinebench R23, performa single core-nya itu 1254 dan multicore-nya stabil di 4000-an sampai running ke-4. Tapi running ke-5 sampai running ke-10-nya dia lebih tinggi dengan 5500-an poin. Kalau untuk suhu temperaturnya di Cinebench R15 ini nggak ada masalah sih ya. Kalau kita lihat untuk full load-nya itu cuma di 75 derajat Celcius, nggak sampai 80 derajat Celcius. Dan ketika di R23 dia juga stabilnya di 70 derajat Celcius. Ya sempat dia nyolong-nyolong 2 kali di 85 derajat Celcius ketika akhir-akhir tes. Tapi masih di bawah 90 derajat Celcius. Dari sini sebenarnya bisa kita lihat kalau mini PC ini MSI banget. Karena MSI itu terkenal dengan cooling sistemnya yang emang dingin di laptop gamingnya dan juga di laptop bisnisnya. Di mini PC-nya ini juga dingin. Kalau kalian nggak percaya, di tes 3D Mark-nya ya, ketika kita loop sebanyak 20 kali dengan time spy stress test, dia itu lolos dengan skor 99,1%. Kalau untuk driver flash rate-nya dia dapat 3501, time spy testnya di 1409. Sekarang lanjut kita coba untuk tes editing, dan biar lebih ekstrim saya coba render mini PC ini menggunakan template yang memang bisa kita pakai dengan resolusi 4K. Dan hasilnya masih cukup oke loh ya dengan device yang sekecil ini. Karena untuk merender video 4K dia mampu merender dengan durasi waktu itu 13 menit 16 detik. Dan kalau kalian nggak mau render 4K di Full HD dia mampu merender dengan durasi waktu itu 5 menit 10 detik. Terus gimana kalau misalkan si mini PC ini kita pakai untuk rendering 3D juga? Sebenarnya bukan segmentasinya sih ya. Karena dia nggak pakai discrete graphic card, dia cuma mengandalkan IGP dengan Intel HD grafiknya. Apalagi ini seri U ultra low power, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja untuk lihat gimana performa maksimalnya. Dan hasilnya di Blender dengan CPU rendernya template BMB seperti biasa, dia mampu merender dengan durasi waktu 11 menit 16 detik. Cukup oke loh ya untuk prosesor seri U. Dan kayak kurang gimana gitu kalau misalkan MSI tapi nggak di tes gaming. Walaupun ini bukan MSI gaming. Kita tes gaming yang casual-casual aja yang emang pantas untuk 1255U dengan 10 core-nya. Pertama kita coba di game Dota 2 dulu ya, dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest, dan hasilnya untuk average FPS dia masih bisa dapat sekitar 92 FPS, maksimumnya bisa 117 FPS, minimumnya aja itu masih di atas 60 FPS. Jadi masih sangat-sangat playable untuk dimainkan ketika kalian bosen kerja. Terus gimana kalau kita pakai dia untuk main game Valorant dengan resolusi yang sama, Full HD juga, grafiknya juga low, dan hasilnya untuk average FPS mirip-mirip sama dengan Dota 2 tadi, sekitar 95 FPS, tapi maksimumnya bisa lebih tinggi dengan 132 FPS. Minimum FPS-nya atau FPS paling rendah yang dia dapat itu masih di atas Dota 2 dengan 78 FPS. Tapi kalau kita ngomongin Genshin Impact, kita pakai resolusi Full HD juga, grafiknya juga lowest, rata kiri ya. Average FPS sih 38, ini udah angka-angka rawan ketika drop FPS dia bakalan nge-lag. Maksimum FPS-nya 48, dan ya untuk minimum FPS-nya itu di 29 FPS. Di bawah 30 menurut saya udah bahaya banget, apalagi kalau kita mainnya terlalu lama dia bakalan drop sampai di bawah 25 FPS. Dan kalau kita perhatikan chartnya ketika kita bermain 3 game tadi, itu suhunya nggak ada yang di atas 70 derajat Celcius. Dengan Dota 2 itu di kisaran 69 derajat Celcius tapi stabilnya di 63 derajat Celcius. Sedangkan di Valorant dia lebih dingin ya dengan 62 derajat Celcius. Genshin Impact pun juga masih di bawah 70 derajat Celcius. Jadi kalau kita ngomongin sistem cooling, dia oke banget sih. Lanjut kalau kita ngomongin fitur seperti biasa, karena ini MSI walaupun dia mini PC tapi secara software dia juga udah support dengan MSI Center yang fiturnya ini banyak banget. Di sini kita bisa pilih kayak semacam gaming mode, smart priority-nya, true color-nya MSI, terus smart image finder, terus juga ada sistem diagnosis untuk monitoring dan masih banyak lagi. Terus yang saya suka dari mini PC ini, kalau kalian punya monitor MSI juga enaknya seperti ini. Saya contohin langsung aja ya. Jadi kalau misalkan space kalian di meja itu masih terlalu kecil atau kalian nggak pengen mini PC kalian kelihatan, kalian tinggal taruh aja mini PC-nya ini di bagian tengah. Ini tinggal dicantolkan aja seperti ini. Nah, jadi seperti ini dan sistemnya pun enak ya, karena di bagian bawah mini PC-nya dan juga monitornya ini kayak puzzle gitu, dia langsung nyatu. Cuman kalau misalkan mini PC-nya ada di bagian sini kan, kita untuk tombol powernya itu kan susah banget. Tenang aja karena MSI di dalam paket pembeliannya juga menyertakan tombol power extension ya. Jadi kita tinggal pasang aja power extensionnya ini di sini dan kita keletkan dia, apa bahasa Indonesianya kelet ya?
Kita taruh aja dia di sini tombol powernya. Jadi kalau misalkan kita mau nyalakan mini PC-nya, tinggal cetas kayak gini aja. Tapi ya nggak semua monitor MSI itu support dengan mini PC ini sih ya. Kebetulan yang kita punya ini dia support. Jadi monitor ini namanya adalah MSI Pro MP273. Karena namanya Pro, memang monitor ini bukan monitor gaming, tapi monitor untuk produktivitas. Jadi dimensinya ini 27 in sesuai dengan namanya MP273. Resolusinya ada di Full HD. Untuk tipe panel yang dipakai ini adalah panel IPS, dan sekali lagi karena ini bukan seri G itu biasanya seri gamingnya MSI. Jadi secara refresh rate ya refresh rate yang standarnya produktivitas dengan 75 Hz, bukan yang 120, 240 ataupun 360 Hz yang memang biasanya digunakan untuk gaming. Ini untuk produktivitas. Untuk aspek rasionya dia standar di 16:9 ya, kayak monitor pada umumnya. Terus monitor MSI Pro MP273 ini juga diklaim MSI bisa menjaga mata kita tetap nyaman, dan entah ya kalian di kamera itu kelihatan atau enggak, tapi ini IPS-nya IPS yang adem. Kenapa dia adem? Karena dia juga memiliki fitur eye comfort. Jadi dia udah punya teknologi anti flicker, less blue light, dan juga anti glare, teknologi yang memang dikhususkan buat para pekerja yang biasanya sering di depan monitor. Kalau untuk brightness-nya sayangnya dia standar sih ya, dia di 250 nits, tapi menurut saya juga masih oke 250 nits untuk monitor ya, bukan untuk laptop. Karena tujuannya monitor ini nggak mungkin kalian bawa keluar ke matahari yang terik gitu kan, nggak mungkin, pasti di indoor. Dan menariknya monitor ini juga udah built-in dengan speaker. Walaupun speakernya kalau dibilang imersif enggak ya, tipikal speaker yang biasanya built-in dengan monitor. Kira-kira seperti ini suaranya. Kalau untuk port dia simple banget, dia cuma ada input power, HDMI, DisplayPort, dan juga ada audio jack 3,5. Sayangnya yang saya nggak terlalu suka atau saya kurang terbiasa aja sih ya. Saya tuh suka monitor yang tombolnya joystick, yang tinggal dipencet-pencet gitu kayak tombol yang ada di PS5. Tapi ini dia tombolnya manual kayak gini, jadi saya harus adaptasi lagi dengan tombol-tombol kayak gini tuh. Ya milihnya itu kayak ya bisa sih, tapi cuman butuh adaptasi lagi. Saya lebih prefer yang pakai joystick, dan MSI mengklaim kalau dia memiliki 100% sRGB. Tapi ketika kita cek pakai device kita sendiri, pakai Spider Data Color, ya dia ada di 92% sRGB. Masih oke lah, selisih 8% sRGB. Mungkin MSI punya device yang lain atau punya pengetesan dengan cara yang lain sampai 100 sRGB. Nah, kalau mini PC-nya kan punya software yang namanya MSI Center, monitornya pun juga punya software yang bisa kita gunakan untuk meng-custom monitornya. Namanya adalah MSI Display Kit. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari mini PC QB512M yang mini PC-nya udah ada di belakang monitor, si monitor MSI Pro MP273 ini. Kalau untuk kelebihannya jelas karena dia mini PC, jadi dia bisa membuat setup kita itu terlihat lebih clean seperti yang kalian lihat. Sekarang mini PC-nya hilang, nggak hilang sih ya. Jadi dia ada di belakang monitornya. Terlihat kayak setup saya ini nggak ada PC-nya, kayak all-in-one monitor gitu ya. Dan kelebihannya jelas adalah performa, karena dia udah pakai prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel 1255U dengan 10 core, walaupun sayangnya untuk konfigurasi RAM-nya belum DDR5 dan SSD-nya belum NVMe Gen 4, tapi masih kenceng aja sih. Dengan konfigurasi CPU, RAM, dan juga SSD seperti ini, tentunya kalau misalkan kita gunakan untuk kebutuhan produktivitas, itu masih oke-oke aja. Kecuali kalian gunakan untuk main game dan juga rendering 3D. Itu beda. Kalian beli aja MSI yang gaming atau MSI yang memang bener-bener buat konten kreator. Terus kalau untuk monitornya, warna yang dihasilkan ini menurut saya oke, walaupun dia nggak 100% sRGB, 92%-nya menurut saya warnanya itu udah cukup natural, IPS-nya pun juga adem, dan beberapa eye care teknologinya yang bikin mata aman dan nyaman saat lama di depan monitor. Terus juga ada MSI Display Kit buat setting-setting monitor kita. Kekurangannya dia joystick, bukan joystick ya, dan adjustmentnya pun juga nggak bisa naik turun. Padahal ini monitor produktivitas yang ya udah kayak gini aja, nggak bisa diapa-apain lagi. Terus untuk speakernya menurut saya juga masih biasa aja. Terus sekarang pertanyaannya, harganya berapa? Kalau untuk harga, jujur saya belum tahu. Nanti kalau misalkan saya udah tahu, saya taruh di kolom deskripsi. Dan karena saya belum tahu harganya, belum dikasih tahu MSI, jadi saya nggak bisa ancar-ancar dengan kompetitornya ya. Yang sekarang bisa saya jawab adalah dia buat siapa? Dia buat siapa sih? Menurut saya dia buat para pekerja kantoran, terus juga pelajar, mahasiswa juga masih oke. Apalagi buat anak-anak yang ada di kosan atau perkantoran-perkantoran yang pengen setupnya terlihat lebih clean dan lebih minimalis, dan tentunya lebih hemat daya ya ketimbang kita ngerakit PC. Karena cuma 65 watt. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Nika Stabri and see you on the next video. Bye-bye.